Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa di hati masing-masing, kita mulai. Oke, baca doa selesai. Hadir semua hari ini? Hadir, Bu. Nah, bagus. Rajin-rajin ya anak ibu. Oke, baiklah. Sekarang ibu mau ini David boleh pindah ke sini nggak biar rapi duduknya? Oh, oke, boleh. Sekarang coba perhatikan barisan di depan. Siapa aja yang duduk di barisan depan? Ada Mutia, ada Laila, ada Rina, dan ada David. Oke, itu nggak dihitung ya, kosong ya. Oke, perhatikan dulu Mumut. Udah tahu siapa aja di depan? Sekarang siapa yang duduk di paling tengah? Pertanyaan ibu, siapakah yang duduk di tengah barisan depan? Ada berapa orang duduk di depan? Berarti genap ya. Yang duduk di tengah ada Laila sama Rina. Misalnya si David nih bukan di depan nih, saya dia pindah belakang. Berarti yang duduk di tengah siapa? Laila. Nah, jadi di dalam matematika itu disebut dengan median atau nilai tengah. Oke. Seperti yang Ibu katakan minggu lalu, pada hari ini kita akan melanjutkan dari materi ukuran pemusatan data, yaitu median data tunggal dan median data berkelompok. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu kemarin ada menugaskan untuk baca-baca terlebih dahulu di rumah kan? Ada dipelajari? Materi minggu lalu ada diulang-ulang? Belajar apa kita minggu lalu? Modus belum belajar kita. Mean ya udah. Belum, ya udah Mean. Mungkin kalian ada baca-baca sendiri ya, jadi teringat gitu. Masih ingat apa itu Mean? Rumus Mean gimana, Mumut? Sigma, ya. Nanti dibaca-baca lagi, Mumut ya. Kalau MU tuh modus. Mean tuh biasanya Mean dilambangkan dengan apa? X bar. Udah paham semua kan? Oke, kita lanjutkan ke materi hari ini, yaitu median data tunggal dan data berkelompok. Manfaat dari mempelajari median ini adalah untuk mencari nilai tengah yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam memilih genre film, biar seimbang nanti ada anak-anak, ada orang dewasa, ada orang tua gitu. Atau dalam dunia ekonomi untuk keseimbangan pasar bisa juga kita gunakan. Paham? Nanti setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian mampu menyelesaikan masalah tentang median dengan baik dan benar. Paham? Oke, langsung saja kita masuk materinya. Median atau nilai tengah. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang telah diurutkan atau disusun dari data yang terkecil sampai data David perhatikan dulu, jangan melamun. David coba baca ulang sekali lagi. Nggak nampak? Kalau nggak, boleh duduk di sini aja. Nanti sayang juga nggak paham. Oke. Mumut coba baca. Ya. Oke. Yang pertama kita akan masuk dulu ke median data tunggal.
Mana rumus median data tunggal ini dibagi dua dia. Ada data yang genap dan ada data yang ganjil. Rumus median data genap ada MA sama dengan 1/2 X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Kemudian yang data ganjilnya yaitu MA median sama dengan X N per 1 ditambah 2. Mumut, perhatikan dulu. Ya. Nah, untuk X itu disebut dengan data ke atau datum ke. Dan N adalah banyaknya data. Nah, untuk contohnya, tentukan median dari data berikut. Yang pertama, ada 65, 70, 90, 40, 35, 45, 70, 80, dan 50. Datanya setelah kita urutkan dulu datanya. Dari data yang terkecil sampai data terbesar. Di sini coba hitung datanya. Itu data genap apa data ganjil yang nomor 1? Data ganjil. Jadi untuk kita cari data ganjilnya kan kita bisa pakai rumus ganjil. Yaitu N per 1, N tambah 1 dibagi 2. Maksud dari X itu data ke N tambah 1 dibagi 2. Berarti jumlah datanya ada berapa? Ada 9 ya, coba kita hitung. Ya, ada 9. Berarti 9 ditambah 1 dibagi 2. Ada berapa? 5. Maaf ya, ini salah Ibu tulis. Sebenarnya ini 5. Maksud dari 65 itu, tadi kan kita udah dapat data ke 5, N tambah 1 dibagi 2. Sekarang coba hitung data kelimanya yang mana? 65. Makanya di situ ditulisnya 65. Yang X tadi, X kan data ke atau datum ke. Kemudian yang kedua, datanya ganjil atau genap? Genap. Data genap. Apa yang harus kita lakukan pertama? Kita urutkan terlebih dahulu, nggak kita tambah. Kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian, nah kalau dari rumusnya berarti 1/2 X N per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Nah, X itu maksudnya data ke N dibagi 2. Datanya ada berapa tadi? Ada 2, 4, 6, 8, 10 datanya. Berarti 10 dibagi 2. Sebentar. 2, 1, 3, 2, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data. Berarti datanya data genap. Nah, ini kan ada rumusnya. Di data genap berarti 1/2 dari data N per 2. N itu jumlah data. Tadi jumlah datanya ada 10. 10 bagi 2, 5. Berarti 1/2 dari 5. Kemudian ditambah dengan data ke N per 2 ditambah 1. 5 ditambah 1, 6. Berarti 1/2 dari 5 ditambah 6. 5 tambah 6 berapa? 11. 11 dibagi 2? 5,5. Atau yang mudahnya langsung kita cari dulu yang mana di tengahnya. Berarti ada 5 sama 6. Kemudian tinggal kita tambah dan kita bagi 2. Hasilnya 5, nah, oke, kita lanjutkan ke median data berkelompok. Nah, rumusnya coba dibaca Putri. N per 2 dikurang dikali dengan C. Nah, Ibu ada tulis keterangan kan di sana? Ada, keterangannya bisa dibaca sendiri. Kemudian untuk cara cari dari rumusnya, yang pertama kan kita harus tahu dulu interval kelas mediannya. Karena kan ini data berkelompok. Jadi interval data kelas mediannya
N itu kita bagi dengan 2. Nanti Ibu kasih contohnya untuk lebih memahami. Kemudian untuk L2-nya cara mencarinya itu tepi bawah kelas median dikurang dengan 0,5. Sedangkan L1-nya tepi atas kelas median ditambah 0,5. Cara mencari C-nya? Ya, betul. Atau L1 dikurang dengan L2. Nah, ini contohnya. Kita tentukan dulu yang mana interval kelas mediannya. Dari contoh soal yang Ibu berikan ini. Ada tabel kan? Tadi interval kelas median apa? Caranya? N dibagi 2. N itu jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensinya kita bagi dengan 2. Ini sedang Ibu jelaskan. Cara itu yang Ibu kasih warna merah, itu adalah interval kelas median. Cara mencarinya N dibagi 2 pertama. Coba frekuensi itu kita tambah semua. Jumlah frekuensinya. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 8. Semuanya ada 20? 24 kita bagi dengan 2. 12. Kemudian caranya kita hitung sekarang. Ada 12 kan tadi? Nah, kita tambah nih. 3 ditambah 2 berapa? 5 tambah 7? 12. Nah, makanya interval kelas mediannya ada di atau dari intervalnya dari 11 sampai 15. Paham? Nah, ini jawabannya. Kemudian L2-nya. L2-nya itu batas bawah dikurang 0,5. Batas bawahnya berarti batas bawah kelas median ya, ada 11. Nah, 11 ini dikurang sedangkan L1-nya 15 ditambah 0,5. 15 ditambah 0,5 hasilnya 15,5. Untuk FKS, apa tadi FKS? Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Cara mencarinya itu sebagai rumus. Ya, ditetapkan. FKS ini kan yang sebelum kelas median, berarti 3 ditambah 2 hasilnya, atau 2 ditambah 3 hasilnya 5. Sedangkan frekuensi kelas mediannya yaitu tuh. Nah, ini frekuensi kelas median 7. Sedangkan frekuensi kelas sebelum median ada 3 ditambah 2, ada 5. Nah, kalau untuk nilai C-nya tadi L1 dikurang dengan L. 15,5 dikurang 10,5 hasilnya. Ya, betul, 5. Ibu salah tulis ini. Berarti sini kita tulis 5. Nanti diperbaiki ya. Penting kalian paham dulu. Oke. Kemudian karena kita udah tahu, tinggal kita masukin ke rumusnya. ME sama dengan L2 ditambah N/2 dikurang FKS dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan C. L2-nya berapa? Nah, kemudian kita tambah dengan N/2 berapa? 12. FKS? FME? Dikali dengan C. Berapa C tadi? 5. Itu salah ya, yang 10 tuh. 5. Oke, setelah kita substitusi ke dalam rumus, kemudian 12 dikurang 5 sama dengan 7. 7 dibagi 7 dikali dengan 5. Jadi hasilnya 10,5 ditambah 35 per 7. 35 per 7 berapa? 5. Jadi ME sama dengan 10,5 ditambah 5. Nah, jadi mediannya adalah 15,5. Paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? David gimana? Paham? Nah, nanti Ibu tanya ya. Kalau kalian nggak mau bertanya, Ibu yang tanya nanti. Nah, boleh.
data tadi. Nah, oke, misalnya interval kelas mediannya kan. Interval kelas mediannya ada di 2. Kemudian? Berarti, ya kita pakai 3. Kan sebelum kelas median FKS itu. Nah, langsung 3. Sedangkan nanti FMA atau frekuensi mediannya berapa? 2. Nah, paham? Bagus. Yang lain? Nah, Nurmi? Enggak. Nah, bisa jadi di mana-mana. Ingat rumusnya. Misalnya nih, ini dari data tersebut ya, Ibu ubah. Bisa jadi. Ibu kasih contoh ya, dari data tersebut, misalnya frekuensinya yang 3 itu Ibu ubah ke 12. Berarti Ibu ubah ke 12. Nanti kita tambah lagi, kita cari tahu N/2-nya berapa. Bisa jadi di sebelum atas atau di bawah ya. Paham Nurmi? Oke, kita lanjutkan ya. Simpan dulu Laila ya. Ada yang ingin tanyakan? Rupanya udah habis Ibu. Bu pikir ada lagi tadi. Tadi kita belajar data tunggal dan data berkelompok. Paham? Nah, untuk mengetes pemahaman kalian, untuk lebih memahaminya lagi, Ibu bagikan tugas atau soal ya. Ini dibuat secara berkelompok, nanti dikumpulkan, kemudian presentasi ke depan. Ibu bagi 3 kelompok, jadi satu kelompok ada 3 orang. Nah, ada kelompok pertama, Mutia, Laila, Rina. Kemudian ada kelompok 2, ada David, Intan, dan Nurmi. Dan kelompok selanjutnya ada Putri, Syakila, dan Ulfa. Ingat? Oke, langsung ya duduk berkelompoknya biar Ibu bagikan. Simpan dulu Intan, duduk di kelompoknya. Nah, ini mana kelompoknya? Umur? Selesaikan ya. Ya, duduk terus ya berkelompoknya masing-masing. Dikerjakan terus, yang nggak paham boleh ditanyakan ya. Namanya boleh beda-beda di kelompok 1. Soalnya kerjakan semua. Nanti Ibu tentukan yang mana yang tampilnya. Masing-masing kelompok sendiri ya diskusinya. Nurmi?
ikuti instruksi ya. Iya. X itu tadi sebagai apa, Rina? X data ke. Berarti yang dimaksud dengan X itu data ke N ditambah 1 dibagi 2. Berarti selesaikan aja dulu N tambah 1-nya. Pakai rumus coba. Itu kan masih X itu maksudnya data ke, berarti tulis saja. X tulis saja X. X itu kan data ke, berarti 13 tambah 1 bagi 2 X sama dengan 14 berarti data ke 7. Berapa data? 7, 43 ya kan? 43. Iya. Ingat ya, X itu data ke atau datum. Nilai median dari data pengetahuan tersebut adalah tentukan setengah. Jangan gitu, harus rajin dia, harus semangat. Nah itu ibu udah kasih rumusnya itu. N per 2 Sama dengan? tentukan setengah dari jumlah data. N itu jumlah data atau jumlah frekuensi. Ada berapa? Jumlah data semua lihat. Berapa 6 tambah 3? 29. Nah, X ini jangan dibuang nih. Ini X-nya artinya datum ke N tambah 1 bagi 2. Nanti kan di sini ada X, berarti X ke 7. Berapa? Sebelum sama ini lah di sini. Ini kan sama dengannya di sini. Di atas juga ada nih, ini jangan dibuang. Datum itu data. Kumpulan dari datum itu disebut dengan data. Kalau datum itu artinya tunggal. Misalnya 1, 2, itu kan datum. Yang semua itu disebut dengan data. Atau tapi banyak buku yang menyebutkan data juga biasanya. Berarti data ke-7. Yang mana berapa data ke-7? 43. Baru hasilnya 43 nanti. Nggak ada lagi X-nya. Paham? Data ke-7. X ke-7. Datum ke-7. Nomor 2 dah siap. Nah, buat dulu nomor 2. Biar kalian mudah mengerjakan nih, karena nomor 2 udah ada instruksinya. Coba buka nomor 2. Nah, nanti ikutin seperti nomor 2 nih. Yang pertama, cari dulu N itu kan jumlah frekuensinya tuh. Atau jumlah data. Bentar ya. Tadi datanya ada berapa? Datanya kan ada 46 dan 2. Udah betul nih datanya 46. 3 tambah 6 9, 9 tambah 10 19. 19 tambah 12 31, 31 tambah 15 19. 29 31. 31 tambah 15. 4. 46 46 tambah 10. 56. Coba hitung lagi. Itu masih salah tuh datanya. Ada berapa jumlah datanya semua?
21. 31. Semuanya 56. 56 semuanya. 56 semuanya. Berarti 56 dibagi 28. Jadi 28 di mana? Bentar ya. 3 ditambah 6. Ya. Lewat nggak tuh? Lebih. Kalau lebih nggak boleh, berarti ambil yang sebelumnya. Oh, sebentar. 3 tambah 9. 19. Coba cari dulu. Iya, di sini. FKS sebelum kelas median. Udah tahu yang mana kelas interval mediannya? Frekuensinya ditambah yang sebelum ya? 5 ya? Iya. Intervalnya berarti dari 60 sampai 64. Ya, 60 sampai 64 di situ ya. Ya. Di bawahnya kan berhentinya di sini. Ya, bentar. Berarti intervalnya kan 60 sama 64. 60, 64. Ya, L2-nya tadi. FKS-nya coba buka soalnya. FKS-nya kan sebelum kelas median. Berarti ini 3 tambah 6. 19. Ini FME, frekuensi median. Ya, 12. Nah, dari mana 19? Nah, FKS kan sebelum kelas median, berarti ini ditambah 3 tambah 6 tambah 10. Kalau frekuensi mediannya berapa? FME? Frekuensi median 12. Nah. Paham teh. C. Tadi L1 dikurang L2. Boleh tulis langsung. Frekuensi sebelum kelas median. Tadi kamu bisa. Iya. Sebelum kelas mediannya ini. Sebelum kelas median? Berarti 9 tambah 10. 19. Habis itu frekuensi kelas median ini apa? Frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median. 12. Ingat lagi. Panjang kelas. Si. 6 ya. Ya. Kemudian itu kan mediannya L2 berapa? Tinggal masukin. Dah? Interval kelas tuh nanti ada belajar waktu materi pertama, nggak ingat? Dia waktu kita belajar meyan tuh, tapi itu nggak masuk ke meyan. Di situ ada ibu jelaskan gimana kita cari range-nya, nanti kita cari L-nya. Di situ lengkap rumusnya. Panjang intervalnya. Mungkin nanti minggu depan akan ibu ulang lagi tentang itu. Di median ada juga kan yang punya interval kan? Ya. Jangan tulis saja seperti itu. Kemudian nomor 3, udah paham kan? Kalau udah bisa nomor 2,
Kalau nomor 2 bisa, nomor 3 pasti bisa. Berarti ada di berapa SKS-nya? Ya. FME. 5 tambah 3 berapa? Kelas median 7. Tulis ya diketahuinya. Nanti FKS nanti jelaskan di depan, tulis saja. Udah kan nomor 3, kalau bisa nomor 2. Berapa Rina? Coba dicari. Ambil aja. Coba nomor 3 yang mana? Insya Allah ya. Ini dulu kan, Bu? Coba Ibu lihat. Ini kenapa 60? Mana ada ini dapatan kertasnya. L2-nya berarti berapa? Apa rumus L2-nya? Di bawah. Nah, ini apa kenapa 60 juga nih? Di bawah bukan berarti 60 dikurang 0,5. Tulis 60 kurang. Aku bilang betul 663. Tak cari dulu, mungkin ada silap. Jawabannya betul kalian ya? Bentar ya. Berapa? Nomor 3. Habis nih baru maju. Nomor berapa? Iya. Tadi 75 ya. Silap sedikit. Tadi boleh. Ini jangan salah lagi nih. Ini ada, tulis saja rumusnya enggak? Tulis ini L2 berapa? Siap, Agus. 69, ya, nanti ditulis diketahui ya. Kalau nggak lengkap kalian jawab, misalnya nggak tulis diketahuinya apa-apa aja, itu kalau di ujian kurang nilainya. Ya? Oke, silakan maju yang mau tulis. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3 jawabnya nomor 1. Kelompok 2 jawabnya nomor 3. Kelompok 1 berapa tadi? Kalian nomor 2. Ibu ulang. Kelompok 1 jawabnya nomor 2. Oke, yang mana kelompok 1? Laila, kelompok berapa? Jawabnya nomor 2. Maju. Maju terus. Ya, orang ini nomor 2. Kalian nomor 1. Boleh juga nomor 3. Berarti kalian nomor 1. Aduh, sorry. Maju. Nomor 1 ya. Simpan dulu Laila, nanti Ibu Sita nanti.
Udah bisa absen ya yang lainnya, jangan lupa. Ketahui dulu Bu ya. Ya, buat dulu diketahuinya apa aja. Tulis juga intervalnya dari berapa ke berapa. Ini nomor 2 nggak ada yang maju? Oh, berarti kelompok 2 nomor 1 ya? Tadi Bu Acak-Acak. Oh iya, kelompok 3. Mumut boleh juga langsung tulis, nggak usah tuliskan tentukan lagi. Misalnya C, L2 kayak itu. C. Yang di atas jangan dihapus lagi ya. Satu lagi ya, ya udah tulislah satu lagi. Nanti langsung bawahnya. Itu tulis aja yang terakhir, tentukan apa tuh, panjang kelas. Jangan dihapus lagi udah. Oh tapi nggak apa-apa, biar pas ya. Udah. Oke, boleh duduk. Nih, maju Putri. Duduk. Bagus. Rajin kamu. Ini mau dikasih buat Ibu airnya. Kalian kelas berapa udah? Kelas? Kamu lupa? Mau Ibu turunin lagi? Kelas 1 SMA, Masya Allah. Nah, harus dewasa. Bagus. Suka matematika kan kalian? Kenapa nggak suka? Nah, jadi profesor nanti ya. Amin. Tentuin terus ya siapa yang jelasinnya. Nanti jangan berantem lagi kalian. Kalau kamu mau belajar kuliah tinggi bisa. Cantik. Rapi.
Udah. Ada 9 nih. Anak-anak ibu semua kan? Sebelah. Anak muda juga sehat semua, Bu. Itulah sehat-sehat nih ibu. Oke. Itu bapak kita. Kamu. Ya Allah. Oke. Ibu, boleh nggak berarti cilok yang satu? Bukan ibu yang jualan. Tadi ibu bilang di sebelah, berarti bukan? Oke, Nurmi maju ya. Nurmi maju nih. Dia minta maju dari tadi. Nurmi maju. Nurmi, Rina maju. Ya. Di sini. Win, ini kan SMA Win. Perhatikan ini dulu ya. Dulu, waktu pertama masuk kenapa kalian nggak tanya pas perkenalan? Ini udah masuk materi nih. Nurmi maju. Ulfa mau maju juga? David dia amankan diri hari ini. Iya kan? Aduh David. Jelasinnya ini Indi. Oke, silakan duduk. Siapa mau maju duluan? Boleh yang mana aja? Oke, boleh, silakan. Nurmi dulu, Nurmi mau maju dia tuh. Silakan Nurmi. Nurmi. Terus kamu tadi kelompok berapa? Nah, yang nomor mana Ibu suruh tadi? Ya udah, silakan maju. Gak ada yang maju, gak pulang-pulang kita ya. Oke, silakan Nurmi. Nah, yang lainnya perhatikan ya. Oke, silakan. Dengar kan ya? Jadi Nurmi korbannya. Data berat pada 30 orang peserta call tersaji pada tabel berikut. Tentukan media dari berat pada peserta call. Datanya itu sudah diketahui. Data berat badannya itu dari 40 sampai 49. Frekuensinya itu ada 3. Kemudian 50 sampai 59. Frekuensinya 60 sampai 69, frekuensinya 7, 70 sampai 79, frekuensinya 7, Rina, balik ke sini. 80 sampai 89 itu frekuensinya 60, kemudian 90 sampai 99 frekuensinya. Oke, silakan dijelaskan ini depan nih. Dari mana itu muncul? Kita ketahui dulu N per 2. N per 2 itu kita dapatkan ini 30, kita jumlahkan semua frekuensi itu hasil 30, kemudian dibagi 2, hasilnya kita dapat 15. Nah, nilai tengahnya itu adalah di 15. Oke. Nah, sekarang untuk Jadi intervalnya? interval kelasnya itu 60 sampai 69. Ya. Kemudian L2-nya itu
L2 itu kan di bawah ya. Ya. Itu kan 60. Nah, 60 itu dikurang dengan 0,5. Hasilnya 59,5 Bu. Ya. Jangan kayak Ibu jelaskin ya ke sini. Nah, dari sebelah sini berdirinya ya, bagus. Kemudian jumlah frekuensinya itu ada 8. Kenapa ada 8? Karena di atas nilai frekuensi Perhatikan ya, punya masing-masing LKPD-nya. ditambah 3 itu sama dengan 8. Nah, kemudian ada SE, frekuensi median itu ada 7. Kan? Ya. Kemudian C-nya itu ada 10. 10-nya itu kita hitung dari 60 sampai ke 69 itu 60. 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69. Ini 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Jadi C kita dapat 10. Kemudian kita masukkan ke rumus. Bekas dari benarnya yang mana itu sambungannya 2 ditambah N/2 dikurang frekuensi KS. Kelas sebelum median. Kelas sebelum median per 7. Dikali Y. Kemudian kita masukkan nilainya. Perhatikan dulu Dina. Itu L2 itu ada 5,5 ditambah N per 2-nya kan jadi 15 dikurang SKS itu 8 per 7 itu adalah Lah. frekuensi median dikali dengan 10. Ini 15 dikurang 8 itu hasilnya 7. 7 per 7 kan 1. 1 kali 10 kan 1. Jadi 59 dikurang 59,5 Video boleh dapat nggak? 10 hasilnya Video boleh. 69,5. Ya, bagus. Ada yang belum paham buat teman-teman semua? Udah ingin bertanya? Udah. Tunggu Nurmi, Ibu mau tanya sedikit. Nanti yang lain boleh bantu ya kalau nggak bisa. Tadi bagaimana cara kita mencari C-nya? Apakah harus kita hitung dulu seperti itu? Kalau datanya nanti banyak dari 1000 sampai 2000 gimana? Ada rumusnya tadi. Apa rumusnya? Tadi ada Ibu jelaskan. Siapa yang masih ingat? Rumusnya yaitu L1 dikurang L2. L1-nya batas. Nah, batas atasnya. Cara mencari L1-nya batas atas ditambah 0. Kalau batas bawah? Dikurang 0,5. Nanti kau udah ada hasil L1 sama Nurmi. Ngapain kamu? Ada kan nanti ada hasilnya, udah dapat hasil S1 sama L2, nanti tinggal dikurang L1 dikurang L2. Paham? Paham, Bu. Oke, boleh duduk Nurmi. Ingat ya? Ya, Bu. Ya. Itu jangan ribut lagi di belakang. Oke, untuk selanjutnya siapa mau maju? Kelompok berapa? Ini udah ya? Kelompok 2, Bu. Oke, nomor 1, nomor 2 silakan. Siapa mau maju? Oke, Ulfa nomor 1 boleh maju. Dari kelompok 2 ini menjelaskan yang soal nomor 1. Soalnya adalah sebuah perusahaan mengadakan tes terhadap 14 orang yang melamar sebagai sekretaris perusahaan. Tes ini dilakukan dalam kemahiran mengetik. Kecepatan mengetik dihitung dari tandanya kata per menit sebagai berikut. Nah, data yang diketahui di soal adalah 35, 41, 58, 45, 47, 51. Laila, Rina, jangan berantem dulu. 3, 41, 40, 43, 42, 48,
ganjil atau genap. Nah, setelah kita hitung datanya itu ada 13 data, berarti 13 itu ganjil. Kemudian untuk nilai mediannya ME sama dengan X N sama 1 bagi 2. Nah, untuk N-nya itu ada 13 data, maka 13 sama 1 dibagi 2, jadinya 14 bagi 2, jadinya 7. Jadi nilai mediannya itu pada data ke-7. Data ke-7 di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 43 datanya. Jadi median untuk data tersebut adalah 43. Hentikan dulu. Nah, terima kasih Ulfa, boleh duduk. Yang terakhir, ini sama semua jawabannya? Oke, silakan Laila. Nah, Rina silakan. Silakan Rina. Apa maju terus kamu biar lebih paham. Habis itu kita tambahkan frekuensi pada tabel 3 tambah 6 tambah 10 tambah 12 tambah 15 tambah 6 tambah 4 hasilnya 28. Hasilnya 56. 56 itu terbuat setengah dari jumlah data. Ada rumusnya N per 2. Berarti 56 dibagi 2 sama dengan 28. Nah, habis itu kita tentukan interval kelas mediannya berarti 60 sampai 64. Habis itu tentukan di bawah kelas median berarti 60 dikurang dengan 0,5 59,5. Habis itu tentukan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti kita hitung 3 tambah 6 9 tambah 10, 19. Berarti frekuensi sebelumnya berarti 19. Habis itu frekuensi mediannya 12. Setelah itu panjang intervalnya 5. 60, 61, 62, 63, 64. Ya, 64 berarti 5. Kita masuk ke rumus. L2-nya 59,5. Habis itu N per 2-nya kita jadi 28 dikurang 19 per 12 kali 55. Habis itu 59,5 tambah 28 kurang 19 9 per 12. Habis itu 5 dikali dengan 9 45 45 per 12. 59 tambah 5 tambah 3,75 hasilnya 63,25. Paham semuanya? Paham, Bu. Oke, boleh duduk Rina. Oke. Yang piket yang mana yang piket? Nah, David, tolong hapus bentar nanti masuk guru lain lagi. Oke, nanti aja dihapusnya, boleh juga. Jangan lupa ya. Oke, udah paham semuanya? Nah, untuk mengecek pahaman kalian, sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang bisa mengambil kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Nopriza, apa aja yang kamu dapatkan hari ini dari belajar hari ini? Apanya? Nilai tengah. Ada data tunggal, ada data kelompok. Median itu apa? Nilai tengah. Yang lain? Ada yang bisa menyimpulkan? Yang lebih lengkap lagi? Gimana David? Apa itu median? Nilai tengah. Kemudian yang data tunggal, dia ada dua. Ada apa aja? Ada data ganjil, data genap. Rumusnya beda ya? Paham David? Oke, jadi median itu adalah nilai tengah. Rumusnya udah paham kan? Oke, untuk tugasnya nanti kalian belajar lagi di rumah, ulang-ulang lagi.
Besok pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang modus, dan sebelum masuk Ibu akan kasih kuis tentang mean dan median. Paham? Oke. Ya, kumpulkan. Boleh dikumpulkan? Ya, nanti itu sebagai nilai kalian juga. Oke, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Yang lain? Perhatikan dulu. Apa Ibu bilang tadi? Alhamdulillah. Oke, baiklah, kita tutup hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Paham? Oke, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Yang semangat lagi belajarnya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.